Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan mulai perkuliahan ini, perkuliahan dalam rangka manajemen diklat dan sekolah. Dan yang akan dibahas yang pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan pada hakikatnya adalah satu langkah dalam diklat. Sebelum diklat dimulai, kita harus mulai dengan menganalisis kebutuhan apa sajakah yang diharapkan dari seorang peserta diklat untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang mereka belum miliki. Mari kita lihat konsep model pelatihan sebagai proses integral. Yang pertama tadi saya katakan proses penilaian kebutuhan pelatihan, dan ini harus mempergunakan basisnya kompetensi, jadi adalah kompetensi model need assessment. Yang kedua adalah proses penentuan tujuan. Dalam hal ini kita menentukan job requirement, exit requirement, artinya kompetensi apakah yang harus kita hasilkan dari sebuah diklat yang kita lakukan berbasis pada analisis kebutuhan pelatihan. Langkah yang berikutnya adalah kita melakukan rancang bangun perencanaan program pelatihan berbasis kompetensi yang kita kenal dengan kompetensi based curriculum development atau pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Langkah yang berikutnya adalah kita melakukan proses pelaksanaan program pelatihan. Di sini kita siapkan 3 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah manajemen pelatihan melalui namanya pelatihan management of training. Yang kedua adalah menyiapkan para pelatih, para instruktur, para widyaswara melalui training of trainers. Yang ketiga adalah menyiapkan pelaksana pelatihan melalui suatu kegiatan namanya training officer course. Nah, sesudah langkah yang keempat ini, maka langkah yang kelima kita mengenal apa yang dinamakan program evaluasi pelatihan yang bermaksud untuk menilai apakah kompetensi yang kita rumuskan dalam exit requirement kompetensi sudah tercapai atau tidak. Nah, kelima langkah dari model pelatihan sebagai proses integral ini adalah suatu kegiatan agar pelatihan yang kita lakukan betul-betul efektif dan efisien. Mari kita lihat mengapa harus ada analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, setiap orang yang memasuki dunia kerja dilakukan tes penerimaan pegawai. Tujuan tes penerimaan pegawai ini adalah untuk mencocokkan antara individual competencies dengan job requirement of competencies. Individual competencies yang cocok dengan job required competencies, maka terjadilah match, kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki individu dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan. Kalau tidak terjadi, maka ini yang dinamakan mismatch horizontal. Misalnya ada seorang lulusan dari teknik elektro, kemudian didudukan menjadi kabag TU, itu kan sudah tidak cocok. Nah, meskipun cocokan ini terjadi dalam perkembangannya, kita pahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang berkembang dengan sangat pesat, sehingga kemampuan individu sudah tidak cocok lagi dengan job requirement competencies. Mari kita lihat misalnya seorang pengetik yang hebat dengan mempergunakan mesin tik Brotherhood atau Alifty. Nah, pada waktu sekarang sudah ada komputer, maka kemampuannya sudah tidak cocok lagi dengan job role yang harus dilakukan pada era sekarang ini, sehingga terjadi kesenjangan antara individual competencies dengan job requirement competencies, dan inilah yang dinamakan kesenjangan vertikal.
Oleh karena itu, kewajiban kita pelatihan adalah meningkatkan kompetensi individu yang sudah ketinggalan dari job requirement dengan sesuatu yang itu melalui pelatihan. Kita mengisi pengetahuan, attitude, knowledge, attitude, dan psikomotorik sehingga kemampuan individu akan cocok kembali dengan job role yang harus dimainkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Mari kita lihat bahwa analisis kebutuhan itu punya 3 dimensi. Dimensi yang pertama, fast, adalah dimensi masa lalu. Dimensi kedua adalah dimensi sekarang, now, dan yang berikutnya adalah dimensi yang akan datang atau future. Dimensi masa lalu kita bicara tentang kinerja nyata. Apa yang kita lakukan sekarang dan apa kekurangannya yang seharusnya kita lakukan. Dimensi sekarang adalah kinerja yang seharusnya dilakukan oleh seorang pekerja. Dan dimensi future, masa yang akan datang, adalah kinerja pengembangan agar setiap individu, setiap pekerja senantiasa meningkatkan kinerjanya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, analisis kebutuhan mengandung dimensi masa lalu, dimensi masa sekarang, now, dan dimensi yang akan datang, the futures. Oleh karena itu, kalau kita lihat apa sih sebenarnya analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan pada hakikatnya adalah penelusuran kebutuhan diklat yang merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan menemukan adanya suatu kesenjangan pengetahuan, sikap, keterampilan dari suatu organisasi, dari suatu jabatan atau individu yang dapat ditingkatkan melalui diklat. Oleh karena itu, analisis kebutuhan bisa terjadi pada level organisasi, bisa terjadi pada level jabatan, dan bisa terjadi pada level individu agar dia menyesuaikan kemampuannya dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, secara umum kebutuhan diklat dapat kita rumuskan adalah adanya kesenjangan antara diskrepansi kemampuan kinerja sama dengan kemampuan kinerja standar dikurangi kemampuan kinerja nyata. Oleh karena itu, diskrepansi ini harus kita jembatani agar seseorang menunjukkan kinerja yang optimal. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Misalnya, kinerja standar yang harus dikuasai seorang pegawai adalah A, B, C, dan D. Sedangkan kinerja nyatanya dia baru memiliki A, C, dan E. Oleh karena itu, diskrepansinya adalah B dan D. Analisis kebutuhan pelatihan pada hakikatnya hanya akan bergerak pada pemenuhan kinerja B dan D. Nah, ini kita lakukan karena tantangan masa depan kita sudah sangat luar biasa. Mari kita telah seperti apa sih persyaratan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang pertama, seseorang harus mampu hidup di masa depan, not for today but for future time. Yang kedua, harus well informed atau lifelong learning. Setiap orang harus mendapatkan informasi yang mutakhir. Oleh karena itu, mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus melakukan belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Yang ketiga, setiap orang pada era sekarang harus sadar akan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan amat sangat pesat sehingga kita membutuhkan catch up
mengejar ketinggalan kita, jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan gaptek. Yang berikutnya adalah bahwa kita sebagai pegawai harus kreatif terhadap tantangan baru. Kreativitas dituntut dari setiap orang sehingga dia betul-betul bisa menciptakan sesuatu peluang untuk menutupi kekurangannya untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang berikutnya, setiap orang harus memiliki etika dan solidaritas. Etika adalah yang mengatur tata cara bekerja, tata cara bergaul, tata cara beribadah, dan solidaritas kita harus mempunyai nilai-nilai kesosialitasan sehingga kita bisa menghargai pendapat, pikiran, dan kebiasaan orang lain. Yang berikutnya adalah yang sangat penting pada era sekarang adalah mampu berpikir integratif dan konseptual. Bahwa kita berpikir tidak sektoral lagi, tapi sebagai sesuatu yang integratif dan konseptual. Bukan hanya meniru yang lama, tapi kita harus punya konsep baru. Oleh karena itu, kita harus merubah penglamaan menjadi pengalaman. Yang berikutnya adalah nalar secara rasional. Pergunakan otak, jangan hanya perasaan. Selalu berpikir tentang sesuatu, mengapa itu terjadi. Oleh karena rumusnya, jika titik-titik maka titik-titik. Nah, saudara mahasiswa sekalian, saya ingin tambahkan pendapat seorang pakar yang kita sudah kenal, Bapak Slamet Imam Santoso. Dia mengatakan bahwa SDM masa depan harus pintar, harus terampil, jujur, berdisiplin pribadi, tahu batas-batas kemampuan diri, mengantisipasi perkembangan, berinovasi, peka terhadap keadilan, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Inilah yang disampaikan Pak Slamet Imam Santoso. Pada bagian akhir, mari kita lihat beberapa indikator, beberapa petunjuk bahwa terjadi gejala-gejala yang membutuhkan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama adalah lemahnya koordinasi antar bagian, antar unit. Yang kedua, konflik internal antara yang satu bagian dengan yang lain, antara seorang dengan seorang, ini berpengaruh sangat kinerja seseorang. Yang berikutnya adalah kerusakan alat yang sering terjadi. Kalau ini kerusakan yang terjadi, ini ada indikator bahwa ada sesuatu kesenjangan kompetensi sehingga memerlukan analisis kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, orang kadang-kadang bekerja luar biasa sibuknya, tapi bagian yang lain tidak bekerja. Oleh karena itu, kerja hanya terfokus pada seorang tertentu, artinya pembagian kerja tidak merata. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kebutuhan pelatihan. Yang berikutnya adalah isu-isu banyak beredar di antara para pegawai. Ini adalah sesuatu masalah yang perlu kita atasi, saudara. Kemudian adanya bottleneck, adalah sesuatu kesulitan, ada sesuatu kelambatan kerja di satu tempat saja dan kerja lambat. Yang berikutnya adalah motivasi kerja menurun sehingga pegawai tidak bergairah lagi untuk bekerja dengan produktivitas yang rendah. Kemudian pimpinan kerjanya marah-marah, marah terus. Ini ada indikator bahwa ada sesuatu masalah yang harus diatasi melalui analisis kebutuhan pelatihan. Keluhan masyarakat banyak, komplain, bahkan seharusnya kita mencapai zero komplain, bahwa sama sekali tidak masyarakat. Bila banyak, maka analisis kebutuhan pelatihan. Kemudian mutu kerja pegawai rendah, ini adalah indikator bahwa perlu. Kemudian biaya besar, sampai duitnya habis semua, pekerjaan tidak selesai, produktivitas kerja rendah, dan disiplin menurun. Kemudian karsip kacau, adanya ego sektoral, mereka sangat mementingkan sektornya tanpa memperhatikan sektor yang lain, kerjasamanya menurun, laporan terlambat, mutu produk rendah. Dan yang terakhir adalah waktu inefektif. Saya kira inilah beberapa indikator bahwa kegiatan analisis kebutuhan pelatihan perlu dilaksanakan. Nah, berikutnya how to do it.
maka kita akan bahas pada pertemuan yang berikut. Oleh karena itu, jangan lupa pertemuan yang berikut kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan berbasis kompetensi atau yang dinamakan competency model need assessment. Sekian untuk pertemuan kita kali ini, dan kita ada sambung di masa yang akan datang. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.